Oke, saat ini tim ekspedisi El Sinta jelang mudik Lebaran 2024 lintas Jawa berada di kota Banyuwangi. Di sini kita merupakan titik terakhir nanti sebelum kembali ke Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2024 serta pengerjaan sarana infrastruktur di pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kita diberikan kesempatan untuk ngobrol langsung dengan Epta Harisandi selaku Kepala Bidang Bina Marga dari Dinas PUPR Kabupaten Banyuwangi. Kita langsung masuk ke ruangannya. Permisi, Pak. Silakan. Kita masuk. Pak, terima kasih sudah menerima tim El Sinta dari Jakarta. Loh, silakan. Terima kasih, Pak. Pak, jadi kedatangan kami adalah untuk menanyakan bagaimana kesiapan sebenarnya infrastruktur sarana-prasarana di Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi musim mudik Lebaran. Mungkin bisa disampaikan, Pak. Oke, terima kasih Mas. Untuk Kabupaten Banyuwangi, kita sudah melaksanakan beberapa upaya, di mana jalan di Kabupaten Banyuwangi sendiri untuk diketahui bahwa jalan nasional yang ada di Banyuwangi sepanjang 84 kilo untuk jalan nasional. Untuk jalan provinsi 117 kilo. Dengan jalan kabupaten 2471 kilo. Wow, jadi dengan panjang yang ya cukup lumayan lah, kita harus menangani jalan-jalan tersebut. Beberapa upaya sudah kita lakukan. Antara lain kita sudah menerjunkan Satgas Jalan Berlubang untuk di tingkat kabupaten. Di mana Satgas Jalan Berlubang ini kita bagi menjadi 4 wilayah pemangku. Namanya UPTD, satu UPTD Banyuwangi yang mewakili 8 kecamatan. Yang kedua di Rogo Jampi, ketiga di Bangurejo, dan terakhir di Genteng. Itu teman-teman UPTD melaksanakan tambal sulam atau salop untuk menuntaskan jalan-jalan jangan sampai ada yang berlupa. Itu upaya dari Kabupaten Banyuwangi. Untuk yang teman-teman dari jalan nasional, di mana ruasnya mulai dari perbatasan Baluran sampai ke Jember. Teman-teman juga sudah berupaya seperti di jalur Baluran sampai ke Ketapang yang saat ini ada pekerjaan pelebaran jalan. Tapi insya Allah untuk awal bulan ini sudah mulai perkerasan bahu. Tapi ya tetap nanti Lebaran belum tuntas untuk yang teman-teman dari jalan nasional. Tapi sudah bisa dilalui. Dengan memasang rambu-rambu yang akan dipasang sepanjang jalan seperti tersebut. Berarti kan kalau untuk jalan nasional itu kan jalan pelintasan mudik begitu, Pak? Ya, jalan pelintasan mudik dari Situbondo ke Ketapang atau dari Jember ke Ketapang. Seperti diketahui, Pak, kan untuk tahun ini pergerakan mudik meningkat sampai 50%, 190 juta orang. Betul. Dan tempat yang menjadi prioritas adalah Pelabuhan Ketapang. Betul. Nah, untuk kesiapannya di dalam kota sendiri bagaimana, Pak? Ya, untuk di Pelabuhan Ketapang memang sudah beberapa kali kita berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengatasi nanti titik-titik macetnya di mana. Kita sudah menyiapkan namanya Jalan Lingkar Ketapang. Jalan Lingkar Ketapang, jadi apabila ada dari Jember mau ke mana, ke pelabuhan, kita putar dulu ke Lingkar Ketapang. Jadi harus tidak empuk gitu ya, bisa jadi satu arah. Atau yang dari keluar dari Ketapang mau ke Situbondo juga dilewatkan Lingkar Ketapang. Jadi dibikin satu arah. Nah, ini kebetulan sekarang kita sedang pelaksanaan untuk tambal sulam, pekerjaan untuk perbaikan di Jalan Lingkar Ketapang tersebut. Oh, berarti memang saat ini masih dipekerjakan gitu, Pak? Masih dalam perbaikan. Kalau untuk selesainya nanti, Pak, atau untuk berhentinya itu di H- berapa, Pak? Kira-kira? Kita H-4 insya Allah selesai. Oh, H-4 selesai. Ya, kita insya Allah selesai. Kita targetkan untuk Jalan Lingkar itu H-4 sudah bisa dilalui. Bagi para calon pemudik nih, Pak, nanti yang akan melakukan perjalanan mudik nih, nah potensi mana aja, Pak, yang bisa disampaikan apabila ada kerawanan, kepadatan, jalan belum selesai, atau itu di mana, Pak? Kalau di jalan nasional kemungkinan nanti di Pasar Tumpah Wongsorejo itu mungkin titik kemacetan satu. Yang kedua di Ketapang. Di Pelabuhan Ketapang itu arah mau masuk Pelabuhan Ketapang mesti nanti ada antrian-antrian untuk kendaraan truk-truk yang mau masuk ke dalam pelabuhan.
Nah itu nanti dimohon sabar, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin nanti di Pasar Rogo Jambi itu juga ada apa namanya pasar tumpah. Nah itu nanti bisa teman-teman lewat jalan lingkar barat Rogo Jambi. Tadi sebelum masuk ke pasar, masuk ke kota Rogo Jambi, ada jalan lingkar barat yang belok kanan ke Genteng. Itu salah satu jalur alternatif juga. Terakhir mungkin di Genteng sendiri, di kota Genteng juga ada pasar tumpah di sana. Itu titik-titik kemacetan yang mungkin nanti para pemudik yang akan melalui atau masuk ke wilayah Banyuwangi. Mungkin Bapak sudah memetakan nih, siapa kerawanan-kerawanan sudah. Kira-kira pada H- berapa tuh Pak? Lonjakan pemudik dari luar kota bahkan yang masuk ke Banyuwangi Pak. Ada datanya nggak Pak? Bisa disampaikan? Biasanya itu H-7 itu seminggu sudah ramai sudah Mas. Oh ya? Iya, H-7 sudah mulai ramai, apalagi menjelang libur tanggal apa ya minggu depan, mulai Sabtu itu sudah mulai libur. Nah itu pasti puncak-puncaknya para pemudik yang datang ke Banyuwangi pasti ramai di sana nanti, titik-titik rawannya di daerah-daerah tersebut. Nah, kalau dari luar Banyuwangi enaknya lewat mana Pak berarti Pak? Kalau misalnya dari peta kerawanan Bapak? Karena apa ya, jalur Banyuwangi tetap lewat. Kalau yang dari utara itu Situbondo Pak. Lewat Situbondo pasti lewat Ketapang. Kalau yang dari selatan kan banyak alternatif di sana, ada dua lah. Bisa lewat Jajak atau lewat Genteng, lewat Pembiritan itu bisa. Kalau yang dari Jember kemungkinan enak lewat yang jalan Jajak itu lebih lebar, itu bisa. Kalau yang dari Situbondo, jalan satu-satunya ya di Wongsorejo sampai ke Ketapang, nggak ada alternatif lain. Alternatifnya nanti di lingkar Ketapang itu yang bikin mungkin bisa sedikit mengurai lah kemacetan dari masuk pelabuhannya itu Pak ya. Pelabuhan, betul. Berarti standby terus nih. Kayaknya nggak ada pecuti Bapaknya. Kayak nggak ada pecuti, harus standby apabila ada. Terkadang kan kita tahu sendiri ya Pak, dari pemerintah pusat kadang-kadang sidak apa segala macam. Jadi memang mungkin terakhir Pak, pertanyaan saya mungkin himbauan-himbauan bagi para pemudik nantinya yang akan masuk, itu juga nanti yang akan keluar dari Banyuwangi kan itu. Bagaimana Pak? Ya, himbauan saya berharap teman-teman berhati-hati Pak di jalan, harus bersabar karena memang jalur yang kita sediakan memang jalur satu-satunya seperti yang di utara itu kan ya ada alternatif yang lain. Belum kita bikin alternatif yang lain. Masih kita upayakan supaya tahun depan itu tolnya bisa sampai ke Banyuwangi. Sementara ini kan masih belum berhenti di Probolinggo ya Pak? Di Besuki. Terakhir nanti 2024 terakhir ini di Besuki. Nah kita harap teman-teman berhati-hati di jalan, jangan tergesa-gesa karena keluarga pasti menanti semuanya di rumah masing-masing. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi perbincangan kami berdengar dengan Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Banyuwangi, Pak Epta. Terima kasih Pak Epta. Terima kasih banyak waktunya kepada tim ekspedisi Alsinta. Terima kasih. Itu tadi bagaimana persiapan dan kesiapan mudik untuk lintas Kabupaten Banyuwangi. Dan nantinya kami juga akan melihat kesiapan infrastruktur dari Banyuwangi, Pelabuhan Ketapang, hingga menuju ke arah Pantura pada saat kami kembali ke Jakarta. Saya Muhammad Rizkyanto, mewakili rekan kami Faris Pahlevi untuk tim ekspedisi Alsinta jelang mudik Lebaran 2024 lintas Jawa.